ya menunjuk ya siapa tahu ditunjuk. Jadi saya akan insya Allah menyampaikan hasil presentasi saya mengenai analisis penerapan pada hari ini. Ini waktu saya share sudah kelihatan nggih Bapak Ibu? Sampun Pak. Sampun nggih. Ya, saya hari ini akan membahas tentang struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini saya fokuskan ke teks prosedur atau teks urut-urutan. Dimulai dari peta konsep, karena dari awal, maka teks non-fiksi itu jenisnya ada beberapa, yaitu deskripsi teksnya, eksplanasi, prosedur, laporan, tanggapan, cerita pengalaman, maupun paparan iklan. Begitu juga ada contoh teksnya dengan esai, review, artikel ilmiah, teks narasi sejarah, serta surat. Karena saya memfokuskan pada teks prosedur mengenai analisis pada hari ini, kenapa saya pilih? Karena dalam pembelajaran saya, yaitu pembelajaran kelas tinggi, ketika anak diajar teks prosedur itu, di antara seluruh murid itu memang hanya beberapa yang bisa secara cepat untuk membuat urut-urutan teks prosedur. Maka saya ini kemudian langsung saya pilih untuk teks non-fiksinya, yaitu teks prosedur. Untuk pengertiannya, yaitu teks prosedur, yaitu teks, yaitu petunjuk untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, pasti ada prosedur atau petunjuknya. Dan biasanya ada dengan urut-urutan tertentu. Kemudian melalui kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ini yaitu dimulai dari dengan kata kerja imperaktif, yaitu kata kerja imperaktif itu kata kerja yang biasanya berisi perintah. Tolong tutup pintu itu. Kemudian tolong bersihkan, ya, berisi perintah agar seseorang itu mau menuruti dari perintah yang memerintahkan, tentu saja. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan persuasif, pernyataan yang membujuk. Bagaimana orang itu ketika melihat sesuatu, mungkin brosur atau iklan yang ada di pinggir jalan ataupun di kantor pemerintah maupun swasta, itu bagaimana dia ketika melihat, dia bisa mengikuti alur itu, dia bisa mengikuti petunjuk itu, ya, berarti membujuk, persuasif itu, supaya mereka ikut dalam urut-urutan tersebut. Kemudian juga kata teknis otomatis ketika dalam menggunakan teks prosedural juga kata teknis sangat digunakan, ya, banyak kata-kata yang khusus digunakan pada teks prosedural, yang jelas, yang menarik, kemudian juga yang unik. Untuk selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur ini ada konjungsi. Nah, konjungsi ini itu semacam penghubung, ya Bapak Ibu. Misalnya ketika ada langkah pertama menuju langkah kedua, biasa dilanjutkan dengan selanjutnya, kemudian, ya, tambahkan. Misalnya ketika aturan membuat kue ataupun prosedur membuat kue dan lain-lain, menggunakan konjungsi. Kemudian yang selanjutnya ada namanya deskripsi alat. Nah, deskripsi alat itu yang biasanya ketika disampaikan ke anak itu apa yang digunakan. Misalnya ketika membuat sesuatu pasti ada alat dan bahannya. Saya langsung masuk ke contoh. Nah, ini ada beberapa contoh teks prosedur sederhana yang bisa dilihat. Ini saya gunakan gambar cara membuat dalgona dan juga sushi rolls, ya. Jadi ketika menggunakan
teks prosedur sederhana. Kenapa sederhana? Karena hanya menampilkan kata-kata dan juga gambar. Nah, dari hal-hal ini biasanya anak itu lebih suka dengan teks prosedur sederhana yang menampilkan adanya gambar. Begitu juga dengan adanya langkah-langkahnya, kemudian yang menarik, yang berwarna, bisa seperti itu. Ini yang teks prosedur sederhana. Oh ya, juga Bapak Ibu, teks prosedur sederhana itu juga sebetulnya dibagi menjadi 3, okay? Teks prosedur sederhana, prosedur kompleks, maupun teks prosedur protokol. Nah, untuk teks prosedur sederhana ini seperti ini contohnya. Untuk yang kedua, langsung menuju contoh, ada teks prosedur kompleks. Misalnya ketika kita datang ke kantor polisi, kita datang ke kantor Disdapil dan sebagainya ya. Ketika kita mendaftar sesuatu pasti ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah seperti ini, urut-urutannya ini masuk ke dalam teks prosedur kompleks. Ya, kita masuk slide selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini namanya teks prosedur protokol. Kenapa teks prosedur protokol? Ini banyak membutuhkan urut-urutan yang panjang. Biasanya kalau menerangkan dengan teks yang pendek, biasanya ini kurang jelas. Maka Pak Sasi, mohon maaf itu kalau slide-nya diklik biar tampak agak besar, Pak. Oh, yang gambar mangkok itu, ya. Bawah ini ya ada tulisan slide show itu ya, betul ya. Klik. Nah, ini nggih. Iya Bapak. Oh iya, maaf nggih. Ini dah. Ini yang selanjutnya ada namanya teks prosedur protokol. Nah, ini cara membuat bingkai foto atau cara membuat frame dari kardus bekas dan cara membuat masker susu. Ini biasanya juga menggunakan bahan dan juga alat pembuatan. Ini kalau yang banyak seperti ini dengan berbagai kata-kata yang panjang itu biasanya masuk dalam teks protokol. Nah, kenapa saya ambil teks prosedur ini? Kesulitan apa yang dihadapi siswa di lingkungan saya? Yang pertama, yaitu siswa kesulitan dalam menentukan kata-kata yang cocok untuk suatu aktivitas. Jadi ketika saya sudah menerangkan ke siswa, misalnya saya menunjukkan tisu, misalnya seperti ini, ya Bapak Ibu. Itu siswa bagaimana cara membuat misalnya apapun dari tisu ini, dia akan menggunakan kata-kata itu susah biasanya. Maka saya biasanya menggunakan alat bantu lain. Misalnya dengan tisu lagi atau dengan yang lain atau dengan buku ya untuk mempermudah. Kemudian yang kedua, siswa juga masih merasa kesulitan dalam mengembangkan kalimat. Ini yang saya hadapi sendiri ya Bapak. Misalnya sudah menemukan katanya, misalnya tentang membuat tadi ya, dalgona tadi. Susu seperti apa? Susu itu diapakan? Kemudian sebelum itu memenuhi proses apa lagi? Dia mau menyampaikan itu seperti konjungsi, kemudian kata-kata itu masih susah atau masih sulit. Padahal kelas tinggi selalu ada tentang teks prosedur ini yang selalu keluar di ujian. Untuk yang ketiga yaitu siswa kesulitan dalam menulis teks prosedur yang tepat dan jelas karena tidak terbiasa mengemukakan fakta dan ide dalam komunikasi tulis. Ya jadi memang siswa sangat kesulitan. Seperti tadi yang sudah dibahas, memang ketika mengeluarkan ide sangat susah karena memang untuk berlatih itu mengemukakan pendapat minimal itu banyak latihan dan itu ketika langsung di dasarnya itu dijujuk itu memang belum bisa. Jadi memang harus bertahap dari kelas-kelas sebelumnya. Dari hal-hal tersebut kemudian saya mengambil solusi sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ya di dalam kelas saya yaitu kelas 6. Itu yang pertama, saya melakukan yang pertama banyak latih dalam menulis apapun. Saya sering menyuruh anak ketika awal itu selalu menulis
apa aktivitas kalian sebelum datang ke sekolah? Ini sebelum pandemi, Bapak Ibu dan Pak Yoto. Jadi ketika sampai sekolah harus menulis dulu, sehingga ketika yang ada di pikiran mereka bisa langsung dituangkan, ditulis. Itu pun hanya berhasil juga masih sebaris 2 baris saja atau 3 kalimat. Tapi minimal sudah berubah. Kemudian yang kedua, saya membuat latihan untuk banyak membuat kalimat perintah. Misalnya dengan temannya, itu tolong ambilkan buku, seperti itu. Jadi banyak membuat latihan-latihan kalimat perintah. Kemudian yang ketiga yaitu melatih siswa untuk mengeluarkan ide, yaitu dengan tadi ya, bisa dengan menulis atau dengan apapun. Jadi memang dari hasil yang sudah saya lakukan ini, dari murid 100% ya tetap tidak bisa secara detail ya menghasilkan sesuatu yang bisa sempurna. Tapi minimal yang sudah saya lakukan ini hasilnya juga sudah cukup, minimal itu tidak terlalu banyak yang tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam menulis teks. Saya kira Bapak Ibu untuk penjelasan saya yaitu quote-nya yaitu selalu semangat dalam mengajar sebagai guru, apapun hasilnya merupakan usaha kita, dan jangan pernah lelah untuk membuat siswa selalu berlatih setiap hari. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan sini banyak kekeliruan dan mungkin Bapak Ibu yang lain bisa